Oke, nah kita masuk ke bagian ketiga tentang strategi promosi kesehatan dan sasarannya. Nah, kalau di Promkes kita seperti ini, ya, ini Health in the River of Life, ya. Jadi kita bagi nih promosi kesehatan ini deal with healthy people, nih health education juga, tapi biasanya umumnya ya misalkan sudah hipertensi, ya gitu kan. Kemudian yang preventif, ya ini sudah harus pakai pelampung, dan kemudian ini dikasih jaring supaya tidak jatuh ke jurang sakit penyakit dan kematian. Nah ini adalah prinsip salutogenesis. Ini dipakai di Europe biasanya, ya. Nah kemudian kita lihat kalau di promotion itu yang kita lakukan sebenarnya pesannya clear, jadi nggak usah cari-cari lagi pesan, ya. Itu pesannya adalah rajin cuci tangan, makan buah dan sayur, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Dan pesan ini sudah orang-orang Promkes itu sudah sampai bosen ngomong. Dan kalau kita lihat di Reskesdas, angkanya tuh kecil banget. Cuci tangan, kebiasaan cuci tangan itu juga kecil. Makan buah dan sayur apalagi, ya kan? Nah, ini olahraga yang agak lebih mendingan sedikit nih, gitu ya. Tidak merokok, waduh, 70% laki-laki kita masih tinggi. Indonesia masih tinggi. Nah, jadi pesan-pesan ini sebetulnya, nah kalau yang ini pesan tebengan ini, tidak merokok. Ya, jadi ini saya baru dapat dari teman, bahwa mereka yang merokok 1,4 kali itu lebih beresiko hospitalized, jadi masuk rumah sakit, sama masuk ICU-nya itu ya 2,4 kali. Ya wajar dong, karena dia parunya nggak optimal, gitu kira-kira kan? Nah, ya, jadi itu, dan saya titipkan juga ada teman-teman di puskesmas sekalian nih. Jadi saya tuh senang sekali deh masyarakat tuh disuruh pakai masker kain, karena kalau nongkrong dia nggak ngerokok, betul nggak? Ya kan? Biasanya tuh kalau nongkrong itu ngerokok, ya kan? Nah dengan ada masker kain nggak ngeludah dan nggak merokok. Jadi sebetulnya saya melihat masker kain tuh bukan hanya ansih maskernya, tetapi kemudian merubah perilaku seperti begini. Kalau Anda jadi SPG, kenapa harus pakai hak tinggi? Kenapa yang laki harus pakai dasi? Kan gitu kan? Kalau kita pakai dasi atau hak tinggi, itu perilaku kita berubah. Betul kan? Kita jadi lebih formal gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya gitu. Nah, jadi sebetulnya pakai kain pun dari satu sisi untuk pencegahan nih orang epidnya, tapi kalau dari kita orang Promkesnya, kita melihat mereka itu kemudian merubah keseluruhan. Jadi kayak apa ya? Secara total dia merubah perilaku detailnya dia. Nah, itu sebenarnya pesan-pesannya, ya. Nah, kemudian untuk preventif itu ya pembatasan sosial. Kita bersyukur bahwa pembatasan sosial ini sudah disahkan oleh presiden kita, betul kan? Nah, kemudian daerah-daerah memang ini variatif. Jadi daerah-daerah itu harus mengajukan ke Kemenkes. Nah, kemudian ini protektifnya apa ya? Kalau kita harus masih bertemu dengan orang dan sebagainya, ya udah pakai masker kain. Nah, masker kain untuk masyarakat. Tapi menurut saya teman-teman di puskesmas harus pakai masker medis, bukan masker kain. Nah, jadi itu ya. Ini pesannya untuk masyarakat awam, ya, yang umum. Oke, kemudian bagian keempat adalah pencegahan di level individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, saya tidak tahu yang ikut ini ada teman dari Japfung Promkes atau tidak. Tapi teman-teman yang Japfung Promkes ini sudah tahu apa kotak ini. Jadi ini fungsi Promkes itu di puskesmas itu adalah KIE, pemberdayaan, kemitraan, dan advokasi. Dan kita di Japfung ini ada 2 jenis, yaitu mereka yang promosi kesehatan yang tingkatannya ahli, yang basicnya itu adalah SKM, ya. Jadi S1, S2, S3 yang terkait dengan Promkes. Kemudian di sini adalah kelompok yang terampil, itu adalah D3 kesehatan manapun juga, yang kemudian melepaskan STR-nya dan kemudian memilih menjadi Japfung Promkes. Nah, jadi memang kalau kita lihat Japfung terampil itu lebih memfokuskan diri ke KIE, dan KIE ini adalah di dalam gedung, ya. Kemudian kalau untuk yang ahli ini mulainya mereka itu lebih ke makronya. Kita lihat ini ininya apa namanya garisnya ya, individu, kelompok, organisasi, masyarakat. Jadi kalau untuk yang terampil itu konseling ya, lebih begitu, kasih edukasi di dalam gedung dan sebagainya. Ini adalah level individu ya, ke rumah gitu ya. Nah, kemudian ke keluarga, ini makin keluar, organisasi dan masyarakat. Nah, jadi arahnya dari mikro ke makro itu selalu kita orang Promkes seperti itu ya. Ini untuk menjawab tadi pertanyaan individu, keluarga, dan masyarakat ya. Nah,
Lalu dari 4 function itu kita lihat sekarang, oke, KIE-nya di dalam gedung. Ini misalkan contoh ya, foto yang saya ambil ini dari Puskesmas Cijagra ya. Nah, ini dia itu sudah menerapkan itu dan dia tempelin ini ya. Dia juga membuat pesan ini gitu ya. Nah, kemudian untuk pemberdayaan, nah pemberdayaan itu kan berarti kan agak keluar ya. Itu mau nggak mau Puskesmas harus bergabung dengan gugusnya, gugus apa itu yang ada di situ. Ya, harus bekerja sama dengan camat, RT dan RW. Karena kita kan tidak bisa memberikan sanksi. Ya, kalau kita tahu perubahan perilaku itu bisa muncul dari kesadaran, tetapi bisa muncul juga dari kalau dia takut kena sanksi kan gitu kan. Nah, itulah sebetulnya kita orang Puskesmas kan nggak bisa kasih sanksi. Kecuali kita cuma bilang ini, kamu Bapak kalau bandel nggak mau gini, Bapak kalau kena COVID saya nggak mau urusin, nanti gitu ya. Tetapi itu kan tidak etis juga gitu kan. Tapi tidak ada sanksi yang bisa menerapkan. Ini juga camat juga mungkin harus minta bantuan dari Kaptim Masnya ya, artinya polseknya dan sebagainya ya. Jadi ini pertanyaannya siapa yang menerapkan kalau ada RT RW yang bandel kan gitu kira-kira ya. Tapi ini adalah pemberdayaan masyarakat baik dari atas ya, artinya gini, kalau di atas itu advokasi ya, tetapi kita mendorong masyarakat untuk melakukan itu ya. Oke, nah kemudian saya membagi target sasaran komunikasi. Tadi saya juga lihat dari Mbak Sila juga sudah ada, tapi agak sedikit berbeda pembagiannya. Pemedulinya sama ya, jadi ada orang yang tidak peduli dan ada orang yang sangat peduli ya. Nah, saya bagi lagi pengetahuan tinggi dan pengetahuan rendah ya. Jadi kalau dia peduli, sangat peduli dan pengetahuan tinggi, ini kelompok yang aman ya. Ini mungkin bisa kita lupakan karena kalau kita bikin strategi kan kita harus spesifik ke yang mana ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang pengetahuan rendah tapi nggak peduli, tapi sangat peduli. Jadi dia nggak begitu tahu tapi sangat peduli sehingga kelompok-kelompok ini jadi kelompok panik. Nah, itu yang muncul penolakan pemakaman, pengucilan dan sebagainya adalah kelompok panik, gitu ya. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah mereka yang pengetahuannya tinggi tapi nggak peduli. Nah, mungkin Anda bertanya siapa ini? Nah, sebetulnya ini adalah orang-orang yang mengerti public health, ya, tapi dia percaya dengan yang namanya herd immunity, ya, sehingga itu kan case fatality-nya rendah dan sebagainya. Itu benar, nggak salah ya. Tetapi dia nggak memahami flattening the curve, ya, menganggap remeh di sini ya. Nggak usah pakai masker. Yang pakai masker orang sakit, misalkan begitu ya. Nah, dan banyak pejabat kita yang masih kelakuannya seperti itu. Nah, ini yang harus hati-hati karena kemudian dicontoh ya. Nah, kemudian kelompok ini adalah kelompok yang tak terjangkau, yaitu kelompok yang tidak peduli tetapi pengetahuannya juga rendah. Nah, ini adalah kelompok-kelompok marginal dan ini sebetulnya yang harus kita pikirkan, ya. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya. Kalau kelompok yang peduli itu kan seperti kalian, stay at home, stay clean, stay healthy, stay cool, ya, supaya nggak stres gitu kan, seperti yang di Cina itu karena dia harus di rumah yang sempit di apartemen, nggak boleh keluar, stres juga dia kan. Nah, oke. Jadi berbagai macam cara bagaimana stay cool di rumah, ya. Ini untuk kelompok yang peduli. Kelompok yang tidak peduli, ya ini tadi percaya herd immunity, tidak memahami flattening the curve dan kemudian masker itu dipakai untuk yang sakit saja gitu dalam kondisi yang sekarang ya. Nah, orang-orang yang ini itu sebetulnya akses informasinya sudah banyak. Ada di media sosial, ya di media, TV, radio. Ini sudah banyak dan kita semua lihat itu banyak sekali dan itu bagus-bagus semuanya ya. Bikinan dari luar, bikinan dari Indonesia, macam-macam ya. Jadi kalau buat saya ini sudah saya lewatkan. Ya, saya sudah melewatkan kelompok 1 dan 2 ini ya, karena mereka sudah tertangani dengan sosmed, dengan media, di TV dan sebagainya. Oke. Tiap hari kan kita dengar itu pasti ya. Di WA aja kalau kita buka pasti ada yang ngomong tentang COVID. Oke, kemudian untuk yang kelompok berpengetahuan rendah. Nah, sebetulnya ini yang menjadi pokok sasarannya. Yang pertama adalah kelompok yang peduli tapi percayanya hoax, terus mengucilkan, menolak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, stigma ini bersumber dari belief dan lack of knowledge. Dan menurut saya, disinilah peran puskesmas. Kalau puskesmasnya itu dekat dengan gugus-gugus yang ada, ya, ini Anda bisa menahan ini. Karena Andalah yang tahu
pengetahuan tentang COVID-nya yang lebih daripada RT dan RW, gitu ya. Nah, kecuali RT RW-nya dokter gitu ya. Oke, nah kemudian ini yang menjadi kelompok sasaran, ya. Pengetahuan rendah tapi tidak peduli. Sebetulnya siapakah mereka? Ini selalu yang menjadi apa ya, ganjelan di hati saya, karena mereka itu sebetulnya masalah keterpaksaan ekonomi. Ya, kalau disuruh rumah saja, Anda bayangkan rumahnya super sempit, orangnya 5 isinya, bapak, ibu, anak 3. Oke, rumahnya misalkan 40 kali meter persegi gitu kan, umpal-umpal di situ. Anaknya mau main sepeda ya di luar dong, masa main sepeda di rumahnya nggak bisa gitu kan kira-kira kan. Nah, kemudian pulsanya terbatas pula. Ya, mau lihat info-info nggak bisa karena juga nggak banyak pulsanya. Belum lagi anaknya harus sekolah itu lewat ini lagi kan nggak datang ke sekolah kan, lewat ini HP, lewat laptop dan sebagainya, perlu internet. Ya, kemudian kalau ngomong makan, ya boro-boro makan buah dan sayur, makan asal kenyang. Karena apa? Gini, saya tuh menerapkan berubah ya dari sarapan, kemudian berubah di sarapan buah dan sayur. Buah pagi. Kalau pagi saya makan buah. Itu harian saya naik, biaya harian saya naik gitu kan. Jadi karena memang buah itu ya agak mahal sebetulnya kalau dipikir gitu ya. Nah, akan meningkatkan. Nah, cuman kan kita priority-nya apa? Mereka itu saya pernah olahraga jalan di ini ya di sekitar rumah saya. Saya sengaja melewati yang di perkampungan. Itu saya mendengar seorang bapak itu rambutnya sudah putih ya. Mereka ngobrol di depan rumahnya yang sempit itu dan sama-sama nggak pakai masker ya. Kemudian si bapak itu bilang gini, ya iyalah kita sekarang dapatnya apa itu? Penghasilan kita cuman buat beli rokok aja. Saya jadi tertegun ya kan. Jadi prioritas mereka itu adalah beli rokok, bukan beli yang lain. Nah, itulah kelompok-kelompok yang menjadi concern, harus kita menjadi concern bagi kita semua, ya. Pertanyaannya, metode apa yang efektif bagi kelompok ini? Nah, itu yang menjadi PR, ya, PR dari kita. Nah, PR ini tidak bisa dijawab oleh saya yang adanya di pusat nih kalau PPKMI, ya. Tapi itu harus ada di level yang puskesmas karena itu akan berbeda. Setiap komunitas itu memiliki culture, kebiasaan, terus kemudian tatanan yang berbeda-beda, ya. Kemudian kemitraan itu menggalang kepedulian dan ini bukan membantu mereka yang terdampak, ya. Jadi kalau saya lihat mesti fokusnya tuh ke daerah-daerah yang marginal, yang kumuh ya. Itu yang menjadi fokus perhatian kita. Dan bagaimana mereka, coba Anda bayangkan kalau Anda nggak keluar suruh isolasi, tapi kamu tuh penghasilannya tiap hari itu kalau nggak pergi kamu nggak punya penghasilan. Nah, disitulah peran puskesmas bermitra karena kita tahu persis bahwa banyak sekali orang yang mau menolong. Ya, kalau saya lihat nih gerakan ini seperti waktu di Aceh terjadi tsunami, itu kan semua itu menggalang dana. Saya melihat seperti itu, ya. Nah, tetapi penyalurannya itu kemana? Nah, itu ya. Oke. Kemudian untuk advokasi yaitu menerapkan aturan tadi ya. Dengan demikian aturan itu tidak bisa diterapkan oleh puskesmas sendiri. Jadi puskesmas nggak mungkin lah kerja sendiri dan harus bergabung dengan tim-tim yang gugus itu. Ya. Jadi pesannya adalah kita semua mungkin saja sudah tertular virus corona, gitu ya. Jadi itu yang kita harus kalau kita edukasi apa-apa, kita semua sudah kena. Siapa yang tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak dites. Kenapa Anda nggak dites? Karena saya tidak merasakan gejala. Karena saya nggak pernah keluar negeri, ya kan? Saya di Jakarta terus, ya kan? Jadi kan ada persyaratan kan kalau kamu mau dites kan? Kalau kita mau dites kan? Oke. Nah, ya. Jadi pesan kesehatannya, saya melindungi Anda dan Anda melindungi saya. Semua pakai masker kain. Nah, itu untuk masyarakat. Ya. Jadi waktu ada perdebatan di Promkes, saya dari organisasi profesi sudah bilang kita tetap jalan, semua pakai masker kain. Kita tetap jalan. Ya, apakah Promkes itu kan kalau Promkes harus ikut ke WHO kan, nggak boleh berbeda kan? Kita tetap, saya bilang karena kita organisasi profesi dan kalau ngelihat kondisinya dan epidemiologinya kayak begini, nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau, apakah masker kain itu tidak
optimal dan sebagainya, itu tetap lebih baik melindungi, karena itu juga akan merubah perilaku masyarakat. Kalau dia pakai kain itu ya, jadi kan nggak meludah. Anda suka lihat nggak bahwa masyarakat kita sering meludah itu? Ya, betul. Iya, meludah. Kalau dia pakai masker kain kan nggak bisa meludah, ya kan? Oke. Nah, pesan ini juga akan mereduksi stigma, ya, stigma yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi kan kalau kita semua mungkin saja tertular virus corona. Iya, saya nggak tahu. Loh, saya mungkin iya. Orang yang namanya menteri aja kena, ya kan? Kemudian di Inggris itu kena, ya kan? Perdana Menteri kena, semua, ya kan? Semua itu mungkin terkena virus corona. Mungkin itu kita. Nah, itu adalah pesan. Ketika kita menyampaikan pesan itu, orang-orang yang kemudian mengucilkan dan sebagainya, kita bertanya, sebetulnya kamu itu udah kena virus apa belum? Kamu udah dites? Bahkan kalau dites pun saja, ada kan keterpaparan lagi yang berikutnya harus dilihat lagi, kan gitu kira-kira kan? Betul. Ketika itu kecuali nggak keluar-keluar dan Anda masuk hanya di rumah dan rumahnya itu begitu sterilnya, kan gitu kira-kira. Nggak boleh beli itu beli GoFood, nggak boleh itu gitu ya. Nah kan kayaknya tidak mungkin gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu skrip yang kita buat untuk, jadi ini waktu itu kita kan ada penggalangan dana ya. Lalu kita mau menepis stigma. Ini kita dari PPKMI. Jadi kita skripnya seperti ini. Mengapa akhir-akhir ini banyak penolakan terjadi di masyarakat pada mereka yang terjangkit virus corona? Bahkan yang tidak selamat pun ditolak pemakamannya. Sebegitu kejamkah masyarakat kita? Nah, jawabannya kita selalu sampaikan, bukan. Mereka menolak karena ketidaktahuannya. Mereka menolak karena ketakutannya. Padahal mereka yang meninggal sudah tidak akan menularkan. Pengucilan, penolakan harus dihentikan. Mereka itu pahlawan, bukan pesakitan. Jadi sebetul-betulnya orang yang mengaku kena COVID itu pahlawan, benar nggak? Kalau dia tidak mengakui itu, loh, dia bisa menebar. Tidak bisa di tracing ya Bu ya? Betul, itu. Jadi harus dirubah. Tapi merubahnya dengan cara semua kena COVID. Dia duluan dari saya, gitu kira-kira ya. Oke. Nah, jangan dikira, pesan berikutnya, jangan dikira bebas dari virus corona. Jangan dikira kita bebas dari virus corona, ya, karena sebagian besar dari kita mungkin sudah tertular, tapi tidak merasakan gejalanya. Padahal justru kitalah yang mungkin dapat menularkan, betul kan? Nah, ini istilahnya OTG itu yang sekarang, ya, orang tanpa gejala. Ya. Karena itu mulai sekarang perlakukan diri kita sebagai orang yang sudah tertular. Pakailah masker kain dan jaga jarak aman. Ya. Nah, ini adalah pesannya. Kalau kita berpesan begini, itu stigmanya hilang, betul nggak? Ya, jadi orang menolak, gimana sih? Bapak nih nolak-nolak. Emang Bapak nggak kena COVID? Nanti kalau Bapak kena terus masuk rumah sakit terus mati, Bapak mau nih ditolak-tolak seperti ini? Bagaimana perasaan keluarganya, ya kan? Sudah meninggal ditolak-tolak pula. Nah, itu sebetulnya teman-teman di puskesmas kalau bisa mendampingi masyarakat, ya, itu akan akan sangat berkurang. Karena sebetulnya yang namanya stigma di sini, stigma kan ada dua sumbernya kan, karena belief, ya kan, dan kaitannya ke religious, ya. Satunya lagi itu istilahnya yang kayak orang berdosa gitu, kena COVID karena orang berdosa, kena kusta orang berdosa gitu kan. Nah, itu lebih susah. Tapi kalau yang kita lihat COVID ini sebetulnya karena kurang ketidaktahuan saja. Jadi sebetulnya kalau diberi penjelasan dengan baik, sebetulnya harusnya tidak akan terjadi seperti itu, ya.